بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan lanjut belajar tema 8 pada subtema 3, yaitu memahami aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, insya Allah materi-materi yang akan dipelajari yaitu gerak melempar dan menangkap bola, aturan penggunaan tanda tanya, kegiatan kerja bakti, dan konversi satuan waktu. Nah, anak-anak, silahkan buka buku kalian halaman 141. Ayo mengamati kegiatan tertib di jalan. Ahmad dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Mereka berjalan di jalan raya dengan mematuhi aturan. Amatilah beberapa gambar berikut dengan saksama. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Ahmad berjalan kaki di trotoar. Nah, anak-anak, kita tidak boleh jalan kaki di tengah-tengah jalan raya. Di jalan raya sudah disediakan tempat untuk pejalan kaki yang disebut trotoar. Kemudian gambar yang kedua. Ahmad dan teman-temannya menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, jika kalian ingin menyeberang jalan raya, carilah terlebih dahulu jembatan penyeberangan supaya aman dan insya Allah keselamatan tetap terjaga ketika menyeberang jalan raya. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Jika tidak ada jembatan penyeberangan, kalian bisa menyeberang melalui tanda zebra cross. Nah, di sini kalian bisa menyeberang, namun kalian harus tetap berhati-hati. Zebra cross ini dikhususkan untuk para pejalan kaki yang akan menyeberang. Nah, gambar yang keempat, Ahmad menyeberang melalui zebra cross ketika lampu lalu lintas menyala berwarna merah. Jadi, kita harus berhati-hati anak-anak. Saat lampu lalu lintasnya berwarna merah, otomatis kendaraan akan berhenti, maka kita bisa menyeberang melalui zebra cross. Jika lampu lalu lintas berwarna hijau, kalian harus menunggu terlebih dahulu hingga lampu lalu lintasnya menyala berwarna merah. Jadi anak-anak, kita harus menaati aturan-aturan yang ada di jalan raya. Selanjutnya, ayo mengamati, melempar dan menangkap bola halaman 144. Ahmad dan teman-teman telah sampai di lapangan. Mereka siap untuk bermain. Amatilah gambar berikut dengan saksama. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amatilah gambar di samping dengan saksama.
Nah, saat melakukan permainan bola kasti seperti pada gambar tersebut, maka ikutilah beberapa petunjuk berikut dengan baik. Nah, yang pertama, lakukan latihan melempar dan menangkap bola seperti pada gambar. Kemudian, setelah bisa, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Selanjutnya, bagilah teman kalian dalam 2 kelompok. Selanjutnya, tentukan kelompok yang melempar terlebih dahulu. Kemudian, gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Nah, yang terakhir, jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai anggota kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Jadi, seperti itulah cara melakukan gerak melempar dan menangkap bola. Nah, apakah kalian sudah bisa melakukan gerak melempar dan menangkap bola? Selanjutnya, di pembelajaran 6, ayo mengamati kegiatan kerja bakti. Bencana banjir melanda perumahan di seberang sungai. Perumahan itu terendam banjir selama 1 minggu. Perumahan menjadi kotor dan banyak lumpur. Ahmad dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan rumah warga. Nah, amatilah gambar 3.26. Nah, gambar tersebut merupakan kegiatan kerja bakti membantu membersihkan rumah warga setelah kebanjiran. Dalam gambar tersebut terdapat percakapan antara salah satu warga dengan Rasti. "Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur," kata salah satu warga. "Iya Pak, kami akan berhati-hati," jawab Rasti. Nah, berjalan di tempat yang becek dan berlumpur tentu ada aturannya ya anak-anak, supaya keselamatan tetap terjaga. Nah, aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur yang pertama yaitu berjalan pelan-pelan dan hati-hati supaya tidak terjatuh atau terpeleset. Nah, yang kedua, tidak lari-lari pastinya. Yang ketiga, memakai alas kaki dan memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui. Nah, ketika kalian berjalan di tempat yang becek dan berlumpur, kalian harus memperhatikan jalannya. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh aturan-aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Selanjutnya, silahkan buka buku kalian halaman 149. Ayo berlatih membuat kalimat mengikuti aturan penggunaan tanda tanya. Kalian tentu masih ingat aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti beberapa aturan berikut. Yang pertama, amatilah kembali gambar Ahmad dan teman-teman yang sedang kerja bakti membantu korban banjir. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, sekarang coba anak-anak buat pertanyaannya berdasarkan kata-kata tanya berikut. Nah, coba buat pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, contohnya, bagaimana cara Ahmad dan teman-temannya membersihkan rumah warga yang terkena banjir. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau suatu keadaan. Selanjutnya, kata tanya siapa. Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan kerja bakti? Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nama orang. Nah, seperti itulah cara membuat kalimat mengikuti aturan penggunaan tanda tanya.
Selanjutnya, ayo mengamati lama suatu peristiwa. Apakah kalian masih ingat berapa lama banjir melanda perumahan di seberang sungai? Banjir melanda perumahan itu selama 1 minggu, bukan? Ada berapa hari dalam 1 minggu? Aku ingat 1 minggu ada 7 hari, yaitu Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kata Rasti. Nah, anak-anak, perhatikan gambar kalender berikut dengan saksama. Warga mulai mengungsi hari Jumat 4 Januari 2019. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, coba perhatikan. Tanggal 4 hari Jumat ini, warga mulai mengungsi selama 2 minggu. Nah, 2 minggu ada berapa hari anak-anak? Ya, 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi, 2 minggu sama dengan 14 hari. Nah, untuk mengetahui hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing, maka kita akan hitung maju. Nah, tanggal 4 ini warga mulai mengungsi. Nah, kita hitung maju dari tanggal 5 sebanyak 14 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, warga kembali ke rumah masing-masing pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.